Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Pelatih Oxford United akui kepincut dengan bakat istimewa dan karakter Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand resmi gabung klub divisi Championship milik Erick Thohir dan Anindya Bakri, Oxford United. Pelatih Oxford United, Des Buckingham buka suara terkait kepindahan Marcelino Ferdinand ke timnya. Ia sampai si pelatih dari Oxford United ini dia bilang Marcelino Ferdinand ini salah satu bintang atau pemain muda yang bagus dari Asia, teman-teman. Jadi kita wajib tunggu ini Marcelino apakah dikasih menit bermain yang lebih atau malah justru sebaliknya jadi cadangan mati di kasihkan bahwa Inggris. Penggawa timnas Indonesia itu bisa jadi pemain penting di timnya. Buckingham menyebut bahwa timnya sudah melakukan pemantauan terhadap Marcelino. Ia menilai sang pemuda adalah talenta yang bagus untuk bisa memperkuat The Ox. Laporan yang kami dapatkan dari Asia menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain muda terbaik. Jadi kami senang bisa mendatangkannya ke klub ini dan menjadikannya bagian dari kami. Dia adalah pemain menyerang yang sangat menarik. Saya sangat antusias memiliki pemain sepertinya di dalam tim ini, dan good luck untuk Marcelino Ferdinand. Kita sebagai fans tentunya berharap dia dapat menit bermain yang lebih di sana supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia layak masuk tim utama Oxford United, supaya tidak ada bisikan-bisikan bahwa dia ini pemain titipan dari Pak Erick Thohir. Jangan sampai ada seperti itu, karena apapun kondisi Marcelino di sana, kita harus tetap mendukung Marcelino di Oxford United supaya dia bisa berkembang lebih baik lagi, belajar banyak di sana, supaya dia kembali ke timnas dia sudah bisa memberikan segalanya untuk Indonesia, karena sudah pasti dia dapat banyak ilmu di Oxford United. Dan ketika dia kembali ke timnas, saya pikir dia sudah jadi pemain yang tidak egois lagi seperti sebelum-sebelumnya. Salam Pancasila. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia tinggal menghitung hari. Kita semua was-was dan tegang. Walaupun kabar terbaru yaitu kiper FC Dallas Martin Paes bisa membela timnas Indonesia setelah memenangkan sidang gugatan di FIFA. Jadi susunan lengkap pemain Indonesia nanti bisa dipastikan adalah kiper Martin Paes, pemain belakang J. Itzes, M.S. Hilgers, Justin Hapner, pemain tengah Kevin Dick, Tom Haye, Jairo Rekdolwet. Ini pakai informasi dari mana? Yang lain yang disebut tadi ini belum masuk. Belum masuk radar timnas itu. Mereka masih berstatus pemain Belanda itu. Aduh Pak, bagaimana Pak ini? Calvin Verdong, pemain depan Ragnar Ole Romani, Rafael Struik. Ya. Nah, saya tetap akan memberikan gambaran secara realistis bagaimana peluang timnas Indonesia agar bisa lolos dari grup C tersebut. Ya. Kalau saya lebih melihat kepada statistik, ya, kapan kita bertemu dengan tim lawan, berapa kali dan berapa kali menang, berapa kali kalah juga. Nah, itu akan mempengaruhi mental, karena mental dalam sepak bola ini sangat penting. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Pertemuan timnas Indonesia melawan tim-tim yang satu grup di grup C bersama timnas Indonesia. Ya, ini realistis. Yang pertama, statistik pertemuan Indonesia melawan Arab Saudi. Indonesia melawan Arab Saudi itu sudah 13 kali ya, pertemuan. Betul. Indonesia belum pernah menang, satu kali imbang. 12 kali ya kan? Dimenangkan oleh Arab Saudi. Indonesia belum pernah menang. Iya. Draw atau seri satu kali. Dan melawan Arab Saudi ini selalu Indonesia kalah di atas 2 gol. Maka dalam video saya sebelumnya saya sebut bahwa peluang timnas melawan Arab Saudi ini sulit, apalagi main di kandang Arab Saudi, yang mana cuacanya, penontonnya, stadionnya dan lain-lain tentu akan membuat mental pemain Indonesia ini
tidak siap, apalagi pemain-pemainnya baru bergabung, belum solid. Ya, itu realistis. Ya, nah kemudian statistik pertemuan antara Indonesia melawan Australia. Ya, 18 kali pertemuan Indonesia melawan Australia dan Indonesia kalah 14 kali, seri 3 kali, dan menang 1 kali, itu melawan Australia. Ya, kemudian melawan Jepang. Melawan Jepang ini sudah bertanding 15 kali. Jepang menang 8 kali. Ya, draw 2 kali dan timnas menang 5 kali. Nah ya, nah kemudian itu 3 tim atas ya, langganan Piala Dunia dan ranking FIFA-nya di atas Indonesia jauh. Nah yang dekat-dekat nih, melawan Bahrain. Melawan Bahrain ini kita sudah melakukan pertandingan sebanyak 7 kali. Bahrain menang 3 kali, draw 2 kali, timnas menang 2 kali. Cuma saja Bahrain pernah mencoreng mencoreng muka timnas Indonesia dengan kemenangan 10-0. Ya, ya pertama kali dalam sejarah Indonesia ini benar-benar ya dibuat malu 10-0. Nah, itu melawan Bahrain tuh. Ya, kemudian melawan Cina. Ya. Melawan Cina itu sudah 17 kali. Dan Cina menang 11 kali. Draw 3 kali dan timnas menang 3 kali. Ya. Bayangkan ya. Untuk menjadi juara 4, yang mana Indonesia biar bisa maju ke ronde ke-4, itu aja sulit. Ya. Maka dalam video saya sebelumnya, ya Indonesia juru kunci karena paling bisa mencuri poin di kandang sendiri, itu pun melawan Bahrain dan Cina. Sulit ya, karena rekornya tadi kan Indonesia ini sangat minim ya, sulit. Apalagi naturalisasi ini, saya rasa mereka semua belum klop, ya, belum sehati, belum saling mengerti. Ya, karena sebuah tim sepak bola itu memang harus dibangun sejak lama. Pep Guardiola aja membangun Manchester City itu 5 tahun baru berprestasi melejit. Karena kedekatan pelatih, ya, secara emosional, pemain dengan pemain, pemain dengan pelatih fisik, pemain dengan tukang pijetnya dan lain-lain itu harus menyatu sehingga nanti. Oke teman-teman, jadi anggaplah yang dikatakan sama Pak Tua Peci Merah ini betul teman-teman. Kalau kita merunut dari awal, dia bilang bahwa nama-nama pemain yang dia sampaikan itu ada Ole Romeni, Kevin Dix, Jairo Redwell. Menurut saya itu data yang salah, keliru, karena seperti Jairo Redwell, kemudian Kevin Dix, Ole Romeni ini belum sah atau belum fix bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan saja itu belum terrealisasi, belum ada kata sepakat antara PSSI dan pemain-pemain yang disebut oleh si Bapak Peci Merah ini. Kemudian kalau dia berbicara soal sejarah, mari kita bahas pelan-pelan teman-teman. Betul, sejarah Indonesia 13 kali melawan Arab Saudi itu Indonesia tidak pernah menang dan sekali seri. Kemudian ada beberapa negara yang memang Indonesia ketika melawan negara-negara kuat ini mereka selalu menang ketika mereka berhadapan dengan timnas Indonesia. Tetapi saya pikir begini teman-teman, sejarah tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau timnas Indonesia yang sekarang akan kalah dari negara-negara yang satu grup dengan timnas Indonesia di grup C. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita melihat kembali ke belakang ketika Arab Saudi mengalahkan Argentina di babak penyisihan grup Piala Dunia, yang keluar sebagai juara dunia itu siapa? Apakah Arab Saudi? Tidak. Yang keluar sebagai juara dunia itu Argentina. Jadi saya pikir ketika misalkan Indonesia kalah sekalipun, itu belum tentu Indonesia tidak tembus ke Piala Dunia. Jadi saya pikir kita harus tetap optimis bahwa Indonesia akan bermain di Piala Dunia. Walaupun ya sekali lagi, walaupun peluangnya tipis sekali untuk kita bisa masuk ke Piala Dunia. Tetapi ketika kita berada di round 3 dan kalau saya melihat komposisi pemain yang ada sekarang ditambah
kedatangan Martin Paes ini menjadi angin segar untuk timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia punya peluang atau punya harapan untuk bermain di Piala Dunia. Walaupun peluangnya sangat kecil sekali. Ya saya tetap optimis bahwa Indonesia akan ada di sana. Walaupun peluangnya mungkin sekitar 30 atau 40%, tetapi semoga Indonesia bisa ada di sana. Kenapa saya bilang semoga? Karena negara-negara yang dilawan sama Indonesia ini negara-negara yang kuat sekali, teman-teman. Bukan cukup kuat, tapi kuat sekali. Secara ranking FIFA pun mereka di atas. Secara kualitas permainan pun mereka di atas. Jadi harapan kita bisa mengisi pos 3 atau pos 4. Nah, kalau kita bisa mengisi pos 3 dan pos 4, kita bisa main lagi di ronde keempat. Di ronde keempat kita playoff. Kalau kita menang di sana, kita bisa bermain di Piala Dunia. Jadi kalau memang kita berbicara soal sejarah pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara di grup C ini, saya pikir memang Indonesia tidak pernah menang besar lawan mereka. Kalaupun dari sekitar 13 atau 15 kali pertemuan, saya pikir Indonesia mungkin menang hanya 3-4 kali. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa Indonesia yang sekarang buruk permainannya akan kalah, dan kita menjadikan sejarah itu sebagai patokan bahwa mental Indonesia ini akan jatuh. Saya pikir tidak bisa seperti itu, teman-teman, karena Indonesia yang sekarang pemain-pemainnya itu sudah beda dari pemain-pemain sebelumnya. Karena kita tahu pemain-pemain Indonesia sekarang ini banyak yang bermain di luar. Rata-rata mereka bermain di luar dan punya kualitas yang jauh di atas rata-rata dari pemain-pemain sebelumnya. Jadi saya pikir Indonesia punya harapan untuk bermain di Piala Dunia. Bukan media Vietnam kalau hobinya tidak nyinyir. Kembali lagi mereka nyindir. Bahkan belum jadi pemain Indonesia itu disindir. Gue bingung kadang-kadang pemain media Vietnam ini apa kepentingan mereka. Dia menyindir Kevin Dix dengan bilang, oh dia tuh masuk radar PSSI karena tidak dia mau respon PSSI karena tidak mampu bersaing untuk berada di timnas Belanda. Maksud gue adalah, kenapa lu tidak bisa fokus ke timnas lu sendiri gitu, ke perkembangan timnas lu sendiri. Kayak media kita, emang kita pernah ngurusin ngulik-ngulik sampai pemain Vietnam kita jelekin? Enggak. Rata-rata itu nyenggol mereka dulu. Rata-rata nyenggol itu media Vietnam dulu. Dan itu memang, ya kalau tidak nyenggol Indonesia bukan via Vietnam namanya, itu Nguyen namanya. Gue bingung. Vietnam itu dari dulu ternyata nggak cuma di dalam lapangan mereka tarkam. Mereka tuh kampungan kalau gue bilang. Tapi di luar lapangan medianya pun kampungan. Gue benar-benar, Vietnam ini benar-benar fucked up lah. Dalam arti, lu itu udah 3 kali beruntun, terbukti kualitas lu tuh kalah. Itu tanpa Kevin Dix, ya. Apalagi ada Kevin Dix, mungkin mereka takut semakin banyak pemain keturunan. Ya kita anggap saja Vietnam ini sekarang dia lagi posisinya memantau timnas Indonesia. Dia takut kalau misalkan Kevin Dix atau pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa bergabung dengan Indonesia, maka Vietnam akan semakin terpuruk kalau bertemu dengan Indonesia lagi. Masuknya Martin Paes dari skuad timnas Indonesia. Inilah 11 pemain terbaik yang akan diturunkan Sintayong menghadapi Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia 11 pemain terbaiknya. Dengan formasi 3-4-3, timnas Indonesia menurunkan kiper Martin Paes. Wow. Untuk 3 back ada Jai Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho. Untuk 4 gelandang ada Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Nathan Joaon, Tom Haye. Untuk 3 strikernya ada Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ragnar Orad Mangoen. Untuk kualifikasi Piala Dunia ini saya pikir Sintayong akan menurunkan pemain-pemain yang sering diturunkannya sebagai starter. Jadi tidak mungkin ada nama-nama lain selain nama-nama yang disebutkan tadi, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Kita terus berdoa supaya timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia, bisa bermain bagus, dan tentunya kita terus mendukung pemain-pemain yang sering bermain di timnas, sering dipanggil STY untuk bermain bagus, dan ketika mereka dipanggil ke timnas mereka bisa memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.